Yesus dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya ditingkatkan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah berkuasa, sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan lagi. Aku berkuasa, menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allah pasukan kita yang datang, biarlah pagi hari ini penuhi dengan kuasa pada Tuhan. Kita puji Tuhan, kita berkenan di hadapan. Siapa hati kita untuk mau dan firman Tuhan. Terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, kasih setia
Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur di dalam
setiamu hidupku, syukur, oh yeah. Syukur Tuhan, ku bersyukur, oh yeah. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami sama bersyukur penuh. Kasih telah penuh, Engkau yang layak, Engkau yang layak kami puji. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Apakah mendengar suara saya? Baik. Mari kita buka di dalam doa. Terima kasih Tuhan, ini semua berkat anugerah kasih Yesus Kristus saja. Sampai hari Minggu ini, Tuhan masih berikan kami kesempatan datang beribadah, memuliakan, memuji nama Tuhan, dan terus dengar-dengar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Kuduskan kami, layakkan kami datang ke hadapan Tuhan, dan kami siap mendengar firman Tuhan. Kami siap menjadi tanah yang subur, dan kami siap dibentuk oleh Kristus saja, mengikuti kehendak dan rancangan Tuhan, bukan kehendak dan ego kami pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin, untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, shalom untuk kita semuanya, salam damai dan kiranya salam sehat untuk kita semuanya. Sungguh bersyukur dan berbahagia karena kita sampai hari ini pun masih Tuhan berkati dengan kekuatan, semangat, dan kesehatan. Dan Tuhan juga kiranya terus tolong kita untuk menjalani hari-hari ke depan maupun menjalani hidup ke depan yang penuh dengan pencobaan dan mungkin ujian dalam hari-hari ini. Bapak Ibu, kita akan kembali lagi bicara tentang His destiny and not your destiny. Ya, bukan rancangan Tuhan, bukan rancangan saya. Rancangan Tuhan bukan rancanganmu pribadi. Dan secara khusus pada hari Kamis yang lalu, saya mengajak kita berpikir salah satu daripada His destiny not your destiny adalah transform your mind, transform your thought, transform pikiran kita.
Dan oleh karena itu, karena apa? Karena pikiran ini yang kadang-kadang membuat kita menjadi seolah-olah tidak mampu menguasai diri kita sendiri. Dan pikiran ini yang kadang-kadang menggoyahkan dan menggoncangkan setiap pikiran-pikiran yang sudah tercetak dan tertulis di dalam firman Tuhan. Kita tahu Tuhan berjanji langit tidak akan selalu biru, tetapi Tuhan akan selalu menurunkan berkat. Tuhan memang berjanji selalu akan menyertai dan menemani kita, tetapi pikiran ini, masalah ini membuat kita kalut dan keluh kesah. Oleh karena itu, bagaimana how to transform your mind? Bagaimana kita mentransformasi pikiran kita sehingga kita mengikuti kehendak dan rancangan Allah. Kita bukan mengikuti kehendak dan rancangan diri sendiri. Kita bukan mengikuti kehendak dan keinginan ego kita pribadi. Oleh karena itu, ada 7 langkah yang kiranya bisa menjadi berkat bagi kita, yang kiranya menolong kita sekalian. Dan 7 langkah ini saya yakin dan percaya sebenarnya menjadi 7 langkah yang sering kita dengar, sering kita pahami, sering kita mengerti, tetapi sering juga terlupakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya akan mengawali terlebih dahulu dari kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua. Kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini tentang how to renew your mind. Bagaimana kita memperbaharui pikiran kita dan kemudian seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita kemudian melihat bahwa setiap rancangan Tuhan itu begitu ajaib, begitu luar biasa dan baik adanya untuk kita. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan penuh berkat yang saat ini mata jasmani kita belum mampu melihatnya. Dikatakan di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sekali lagi Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin untuk kita semuanya. Roma pasal 12 ayatnya yang kedua ini di dalam sebuah konteks di mana jemaat-jemaat Tuhan yang baru saja percaya, kemudian diberikan kekuatan, diberikan semangat, diberikan satu. Terima kasih untuk Pastor Benny yang sudah men-sharekan. Diberikan semangat, diberikan kekuatan bahwa sekarang ini kamu berbeda, Bapak Ibu. Sekarang ini kita orang-orang percaya itu berbeda. Orang dunia boleh punya rancangan dan rencana. Orang pada umumnya boleh punya cita-cita dan harapan. Orangnya boleh punya keinginan begitu banyak. Tetapi persoalannya saat ini, hidup kita, hidup saya, hidup Bapak Ibu ada di dalam genggaman tangan Allah. Yang luar biasa kuat, yang luar biasa ajaib. Sehingga dikatakan saya bold menjadi warna merah. Karena apa? Ini yang menjadi ciri dan membedakan antara saya orang percaya, Bapak Ibu orang percaya dengan kebanyakan orang pada umumnya. Yaitu bahwa hidupmu berubah oleh karena berubahlah oleh karena pembaharuan budi. Budi itu adalah pikiran. Kenapa pikiran menjadi kunci? Karena pikiran menjadi pusat daripada segala urusan secara jasmania maupun rohania kita. Kita punya iman semua bergantung pada pikiran kita. Kita punya harapan semua bergantung pada pikiran kita. Kalau pikiran kita dikuasai oleh yang jahat, kalau pikiran kita dikuasai oleh segala keluh kesah, kalau pikiran kita sudah dikuasai dengan segala macam kotoran dan sampah, bayangkan hidup kita akan melangkah demi langkah dengan cara seperti apa. Tidak heran kalau secara psikologis kenapa orang banyak bicara lingkungan yang baik mempengaruhi kehidupan orang baik, tapi lingkungan yang buruk akan mempengaruhi kehidupannya buruk kelak.
Sehingga kenapa seorang anak saat ini mungkin mempunyai perilaku yang kurang baik, atau seorang remaja atau seorang dewasa mempunyai perilaku yang kurang baik, karena konon secara psikologis semua dipengaruhi oleh pada masa kecilnya atau pada masa lalunya. Bagaimana segala hal yang negatif mempengaruhi isi otaknya, kemudian dia berlaku dan bersikap. Apa yang dia lihat dengan matanya, orang tuanya omong kasar, maka anak akan ikut-ikutan omong kasar. Ketika orang tuanya bicara, orang tuanya sering bicara bohong, maka anak tidak heran akan ikut-ikutan. Itu secara psikologis, secara pikiran manusia saja sudah menjelaskan seperti itu. Secara pikiran manusia yang saintifik, boleh dibilang. Ini hanya sebuah analisa daripada manusia-manusia modern tentang kepribadian manusia. Tetapi jauh sebelum itu firman Tuhan sudah bicara. Jauh sebelum itu firman Tuhan sudah mengatakan bahwa berubahlah engkau oleh pembaharuan budi. Karena apa? Karena jauh sebelumnya kita mewarisi segala pikiran-pikiran dosa dari Adam dan Hawa. Kita tidak jauh beda dengan semua orang kebanyakan yang sebenarnya ada di bawah kuk dosa. Tidak heran bayi baru lahir pun dia sudah punya pikiran yang jahat. Tidak heran orang baru, orang yang katanya hidup baik-baik. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar satu satu legenda atau satu cerita yang cukup terkenal tentang seorang seorang biksu yang hidup di sebuah jauh dari perkotaan, jauh dari masyarakat, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam hidup asketis, hidup untuk mengekang dirinya dari segala pandangan-pandangan dosa. Tapi kemudian ketika turun gunung, kemudian dia baru tahu tentang uang, dia baru tahu tentang wanita, dia baru tahu tentang situasi-situasi dunia, dia jatuh di sana. Kenapa? Kok bisa ya? Waktu dari sejak kecil dia dipelihara begitu ketat dengan kehidupan asketisnya, tetapi kemudian turun gunung dia kemudian menjadi liar. Ya karena kita mewarisi itu. Kita nggak usah diajarin tentang sebuah kesalahan, kita mewarisi itu, termasuk dalam cara pandang kita terhadap sebuah masalah. Kenapa cara pandang kita terhadap sebuah masalah, problematika, termasuk saat ini menghadapi situasi-situasi sekarang yang kurang menentu, tidak bisa menentu, baik tentang vaksin, tentang corona, tentang pekerjaan, tentang ekonomi, tentang politik, tentang whatever, apapun itu, kita selalu akan memandang dengan sinis, skeptis, dan kemudian negatif. Karena apa? Karena di dalam pikiran kita sudah dipenuhi dengan segala macam yang berbau dengan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran yang sampah, pikiran yang menghancurkan, pikiran yang menghasut kita. Oleh karena itu pembeda antara kita orang percaya dan pembeda antara kita orang percaya dengan orang pada umumnya, orang duniawi yang belum percaya, hanya satu. Otak kita dikuasai oleh siapa? Kalau pikiran kita dikuasai oleh pembaharuan budi, artinya dikuasai oleh Kristus, maka kita akan bisa mengerti apa yang menjadi tema kita hari ini. His destiny, not your destiny. Tetapi ini tidak akan bisa saya sampaikan kepada orang pada kebanyakan kalau kita saja pikirannya sudah money oriented. Pikiran kita sudah pada ego pribadi, egosentris. Bukan berarti saya mengatakan, oh saya nggak perlu uang, hidup saya sekarang saya itu sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, kemudian saya tidak butuh pakan, tidak butuh uang. Kalau begitu, Bapak Ibu sekarang sudah di surga, saya pasti. Saya yakin dan percaya hanya di surga kita tidak memiliki keinginan-keinginan seperti itu. Tetapi kita masih ada di bumi, kita masih butuh makan, kita masih butuh uang, kita masih butuh hal-hal yang jasmania, kita masih butuh hal-hal yang sifatnya material, gitu. Tetapi kita tidak dikuasai oleh mamon, itu yang membedakan. Kita tidak dikuasai oleh segala ego pribadi yang membuat kita kemudian jadi kalut dan kemudian kita jadi kacau. Nah, firman Tuhan hari ini mengajak kita, Roma pasal 12 ayat 2, bahwa nanti dulu nih, core value-nya atau intinya dulu, dasar kita itu sudah begini apa belum gitu. Kita menjadi orang-orang yang betul-betul hidupnya dikuasai oleh Tuhan. Otak kita dikuasai oleh Tuhan. Pikiran-pikiran kita diletakkan di dalam tangan Tuhan. Sehingga kita sadar betul, ya, His destiny, not your destiny. Maka kita akan bisa melangkah dengan iman,
untuk kemudian melihat rancangan-rancangan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, untuk itu saya mengejawantahkannya ke dalam beberapa bagian, yaitu 7 step daripada bagaimana kita mengejawantahkan ini menjadi, sebenarnya 7 step ini ya sebenarnya disimpulkan tetap satu saja, poinnya ya sederhana tadi sudah di dalam Roma pasal 12. Tetapi untuk kita coba di dalam ilmu pendidikan itu kan kotak kita itu kadang-kadang susah untuk memahami secara baik kalau kita nggak memulai dari step by step gitu ya. Maka saya akan mulai berjalan dengan seperti kita menampaki satu anak tangga demi anak tangga supaya kita sampai pada titik klimaks ya gitu ya. Yang pertama adalah step pertama adalah berhentilah kita untuk menunggu keajaiban yang luar biasa. Saya terjemahkan menjadi lebih sederhana saja. Berhentilah kita memiliki iman karena apa yang kita lihat. Ini iman Thomas, Bapak Ibu. Saya akan ambil dari Matius pasalnya yang keempat, ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Sebenarnya banyak bagian firman Tuhan yang mau merujuk ke bagian ini. Ya. Tetapi saya pikir saya mau belajar dari Kristus sendiri saja. Ya, dari Tuhan Yesus sendiri kita melihat 3 kali dia dicobai. Dan setelah itu dia mengakhiri perkataannya begini demikian. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah kau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Nah, bagian yang kedua kadang-kadang jarang kita bicarakan. Nah, kenapa saya perlu mengangkat ini? Karena ini kayaknya manusiawi banget. Ya, Yesus betul-betul menjadi serupa seperti manusia sesungguhnya. Kenapa? Tuhan Yesus sudah 40 hari berpuasa, kemudian dia dalam kondisi lemah berarti. Baik secara fisik mungkin, secara tubuh, yang pasti secara keseluruhan dia dalam kondisi lemah. Nah, iblis datang mencobai dia. Nah, Bapak Ibu, di dalam kondisi lemah, saya yakin dan percaya kita ini yang justru kadang-kadang harus wanti-wanti. Dalam kondisi seperti ini, stable, semuanya dalam kondisi stabil, semua itu bisa baik-baik saja. Semua firman akan kita mengerti dan kita pahami dengan amin dan iman. Tetapi di dalam kondisi tidak stabil, justru disitulah iblis akan bekerja dengan leluasa. Nah, Bapak Ibu kita perlu ingat bahwa belajar dari firman Tuhan bagian ini, khususnya dari Matius pasal 4 ayatnya yang pertama sampai seterusnya, Bapak Ibu akan melihat ada 3 pencobaan yang sebenarnya manusia pada umumnya akan alami. Saya mencoba menyimpulkan dan mencoba memahaminya, ternyata benar seperti pepatah orang Jawa kuno bahwa pencobaan kita hanya berputar di antara 3, yaitu harta, tahta, dan wanita. Wanita ini saya perluas menjadi relationship, ya. Jadi karena kalau untuk pria-pria memang wanita, tapi untuk wanita kan bukan wanita gitu ya, tapi secara luas. Nah, kenapa itu? Coba kita perhatikan baik-baik pada waktu pertama kali Tuhan Yesus lapar, pencobaannya sederhana, makanan. Kalau engkau memang Mesias, ubah batu ini menjadi roti. Bukankah banyak dari kita makanan, harta, dan segala macam kekayaan menjadi sesuatu yang kita sebenarnya cari di tengah-tengah kekosongan kita? Kekosongan artinya apa? Ketika di tengah-tengah kekurangan, kita itu kejar itu semua. Kejar itu semua untuk apa? Untuk memenuhi hasrat secara jasmani kita. Dan ini menjadi celaka ketika kemudian iblis numpang di sana. Kita akan lakukan segala cara, kita akan halalkan segala cara untuk mendapatkan itu, dan kemudian kita tidak peduli lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, memang Yesus bisa ubah roti menjadi batu menjadi roti. Ya, itu hal sepele sederhana. Wong alam semesta aja bisa diciptakan dari ketiadaan kok. Alam semesta bisa diciptakan dari kekosongan kok. Tetapi di sini perkataan ini muncul dari setan, yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan Yesus kemudian membalas dan menimpalinya, ya. Di mana dia kemudian mengatakan, tetapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan cuma dari roti saja. Kenapa kok iblis bisa bermain kata dengan batu menjadi roti? Sebenarnya poinnya adalah
sebuah kuasa. Kan kita itu kadang-kadang lebih banyak dikuasai oleh mamon kah atau dikuasai oleh Tuhan Allah? Betul, Tuhan Yesus bisa ubah batu jadi roti, itu hal sederhana sekali. Tetapi persoalannya adalah saat ini saya diintervensi oleh siapa? Intervensi oleh ego saya pribadi atau oleh memang kehendak Tuhan? Kalau itu cuma sekedar bicara tentang oke, saya mencari makan, mencari uang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya, oke. Tetapi di sini ada sebuah otoritas kuasa di mana iblis yang bicara dan iblis yang memberi perintah untuk memenuhi hasrat sepuas-puasnya. Seolah-olah saya itu Tuhan Yesus kan punya kuasa yang besar, kok kamu gak ngelakuin ini? Sehingga ini menjadi hal, coba bayangkan kalau Tuhan Yesus melakukan hal itu, ikut cara iblis bekerja, maka kita manusia sebenarnya akan begitu pesimis saat ini. Karena apa? Kita akan selalu berandai-andai, kenapa ya? Misalnya, saya gak ada makanan. Tuhan, kalau kamu memang hidup, tolong ubah batu ini jadi roti, air ini menjadi anggur. Jadi kita selalu berpandangan berkat secara material. Kita lupa berkat itu lebih luas daripada secara material. Itulah yang sebenarnya poin yang pertama. Kemudian tahta, Tuhan Yesus kemudian diajak ke atas gunungan bait Allah. Kemudian dia dikatakan oleh iblis bahwa kalau kau memang anak Allah, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat-malaikat akan menantang kau. Bukankah berapa banyak dari kita ini sebenarnya hidup selain mencari uang juga mencari kuasa? Oleh karena itu orang rebutan untuk menduduki satu posisi penting hanya karena kuasa, bukan karena pelayanan. Yang jelas poin ini mungkin Bapak Ibu sudah langsung bisa memahami bahwa banyak orang sebenarnya waktu menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi apapun itu, pejabat-pejabat ataupun bahkan di dalam kantor perusahaan, banyak orang itu hanya untuk mencari privilege, mencari kebanggaan, mencari satu rasa bahwa saya menjadi orang hebat gitu ya. Tapi kita lupa kita menjadi orang hebat karena kita mau menjadi pelayan untuk orang lain. Dan yang ketiga adalah bahwa pencobaannya adalah menyembah setan. Nah, menyembah setan ini artinya dikatakan di sana, ada iblis, kalau saya akan berikan semua ini untuk Tuhan Yesus kalau engkau menyembah aku. Relationship. Berapa banyak dari anak-anak muda menyerahkan imannya atau kemudian menanggalkan imannya hanya karena relasi pasangan, bahkan relasi dalam, bukan cuma pasangan, relasi dalam pertemanan saja itu bisa menghancurkan iman kalau relasi itu kemudian sifatnya apa? Sifatnya membuat kita kemudian agama sama aja ya, iman kepercayaan sama aja ya, kita sama-sama toleransi lah, kita nggak perlu ganggu gugat lah gitu. Ini kan bukan masalah ganggu gugat, tapi bagaimana kita teguh dengan iman kita, kemudian bersaksi untuk Kristus. Tapi bukan berarti kemudian kita menyamakan semuanya. Saya yakin mereka juga kalau disamakan dengan kita juga mereka juga tidak suka gitu ya. Banyak ajaran-ajaran agama mereka juga selalu mengklaim diri mereka punya keunggulannya masing-masing. Tetapi yang jelas di dalam iman Kristen kita percaya satu-satunya Tuhan dan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Sehingga kalau kita karena relasi kemudian begitu mudah jatuh cinta dengan seseorang, kemudian tanpa melihat imannya, bayangkan betapa kita sudah menghina Tuhan. Kita menganggap Tuhan jauh lebih rendah daripada manusia. Kita mengabaikan iman kita mengabaikan mengabaikan bagaimana rancangan Tuhan dalam hidup kita mengabaikan segala perbuatan Tuhan atas hidup kita, dan kemudian kita tinggalkan begitu saja dan kita menyerahkan diri kita untuk orang lain yang kita anggap kita cintai dengan sepenuh hati, dan faktanya sepenuh hati itu mungkin juga lebih banyak dengan pandangan-pandangan fisik. Oleh karena itu sebenarnya tiga hal ini menjadi hal yang kunci bagaimana kita itu perlu berhenti dari segala macam dari segala pandangan bahwa Tuhan bekerja atas segala sesuatu perbuatan-perbuatan ajaib di sekeliling kita. Tanpa, dalam arti di sini bukan berarti mujizat Tuhan sudah berhenti. Ingat, kita perlu tetap berharap, nanti di bagian terakhir kita tetap perlu berharap bahwa mujizat Tuhan masih nyata.
Tetapi di dalam bagian ini kita perlu berhenti dari apa? Segala sesuatu yang fisik, segala sesuatu yang spektakuler di sekitar kita kemudian mempengaruhi nilai iman kita. Bukan itu. Iman kita yang mempengaruhi segala sesuatu yang spektakuler. Bukan segala sesuatu yang spektakuler mempengaruhi iman kita. Kalau kayak gitu, iman kita akan mudah sekali digoncang oleh iblis dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Oh, roti jadi batu jadi roti, kemudian kita jadi punya iman. Oh ya, berarti Tuhan memang luar biasa. Nanti ketika kita punya masalah dan kemudian batu itu tidak pernah berubah jadi roti, kita kemudian bertanya-tanya, Tuhan di mana? Itu poin yang pertama. Yang kedua kita perlu berhenti dari segala macam apa? Dari segala macam bahwa kita itu dari segala macam pikiran-pikiran yang selalu sibuk di dalam otak kita. Waktu hari Kamis saya akan bilang bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa dengar suara Tuhan karena kita terlalu sibuk, terlalu bisik, terlalu berisik dengan pikiran, berisik dengan segala macam persoalan yang ada di dalam hidup kita, sehingga kita lupa ada suara Tuhan yang begitu ajaib. Jadi dikatakan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 5 dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keakuan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Itu dalam terjemahan baru. Saya ambil ada sesuatu terjemahan yang menarik dari terjemahan ayat yang terbuka. Jadi satu tipe Alkitab yang saya lihat terjemahannya cukup menarik. Kami meruntuhkan pemikiran-pemikiran dan setiap hal tinggi yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan, akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bapak Ibu, banyak dari kita, pikiran-pikiran kita itu sebenarnya banyak dikontrol dari dunia luar. Pikiran-pikiran yang ada di luar ini kemudian masuk di dalam otak kita waktu baca buku yang kurang terbaik, atau kita melihat situasi, atau kita melihat segala hal yang ada di dalamnya, kemudian kita jadi kalut. Coba perhatikan waktu ada kasus sekarang ini kan kita lagi ribut dengan vaksin, ya vaksin ini, vaksin itu lah, kemudian ada vaksin yang berisiko jadi pembekuan darah lah, bla bla. Otak kita itu jadi kacau gitu ya. Kita jadi kayak akhirnya kita jadi kayak merasa tidak ada rasa trust, kita tidak punya rasa kepercayaan kepada siapapun dan apapun. Ya, kemudian juga sekarang banyak sekali perdebatan virus corona itu cuma ngomong kosong, buktinya saya kena corona ya sehat-sehat saja, itu cuma nempel lewat saja, udah nggak peduli gitu ya. Tapi ada orang lain yang kemudian baru saja berapa hari lalu kena kemudian meninggal dunia. Dan ini menjadi apa ya? Termasuk kayak kalau ibu-ibu mengerumpi gitu ya, hati-hati loh, beras itu terbuat dari plastik loh, gini-gini kan waktu heboh-hebohnya waktu beras plastik begitu, semua orang heboh begitu ya. Kita sudah lupa dengan logika, kita sudah mengabaikan logika, kita sudah tidak lagi melihat cara pandang Tuhan, tapi kita jadi akhirnya kalut sendiri. Karena apa? Karena kita dikuasai oleh segala siasat, kita dikuasai oleh segala pikiran-pikiran di sekitar kita. Kita dikuasai sehingga kita uncontrollable. Kita tidak bisa mengontrol lagi pikiran kita. Salah satu masalah adalah ketika kita kemudian, kalau yang pertama tadi kita itu adalah selalu menunggu situasi di luar. Yang kedua adalah kita tidak kontrol pikiran kita. Pikiran kita itu, kita jadi mudah sekali kita duduk di rumah sakit, kita duduk di mana gitu kan. Bu, tahu nggak? Kalau itu wah bahaya itu loh. Kayak gini-gini ini bahaya loh. Aduh, jadi kita langsung kacau. Kita jadi tidak berpegang lagi pada iman, tapi berpegang pada perkataan-perkataan itu. Yang tentu saja perkataan itu belum valid. Perkataan, memang kita harus bijaksana, tidak boleh juga tidak. Berapa banyak dari kita juga sekarang gara-gara medsos gitu, hoax di mana-mana, berita hoax di mana-mana, kita begitu mudah langsung merekamnya gitu loh, merekamnya dan kemudian menjadikan sebuah informasi di dalam pikiran kita yang kemudian malah kacauin. Padahal informasi yang kita terima belum tentu positif. Itu menjadi masalah. Sebenarnya bukankah kita kemudian tadi jadi tidak memahami his destiny, not your destiny ini gara-gara apa? Karena pikiran kita terlalu kalut. Pikiran kita terlalu banyak dikuasai oleh siasat buruk manusia, keangkuhan manusia, segala kesombongan manusia. Tapi 2 Korintus mengajarkan kita bagaimana pikiran kita diletakkan di dalam tangan Tuhan. Bagaimana pikiran kita ditawan oleh Kristus. Ditawan artinya pikiran kita itu ya, kalau seperti pikiran kita itu tidak dibiarkan liar. Pikiran kita tidak berjalan sendiri.
pikiran ini menjadi bagian milik Tuhan. Sehingga kita terus dikendalikan dengan logika, kita dikendalikan dengan akal budi, kita selalu dikendalikan untuk terus melihat segala persoalan dan masalah hidup tanpa hanya sibuk dengan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, ini juga hal yang sangat penting. Bagaimana sih mindset kita atau pikiran kita itu kemudian jadi positif, menjadi lebih baik, menjadi lebih melihat cara pandang Tuhan tanpa harus mendengar. Bukan berarti tidak perlu mendengar omongan-omongan orang, karena sekali lagi Tuhan juga bisa bicara melalui Pak Pendeta, bisa bicara melalui saudara-saudara kita, teman-teman kita. Firman Tuhan bisa bicara dengan banyak cara gitu ya. Tetapi bukan berarti kita jadi tidak punya logika. Nah, oleh karena itu perlu kita membaca Mazmur pasal 1 ayat 2. Ini menjadi bagian yang relate dengan bagian-bagian berikutnya juga, bahwa dikatakan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu kalau baca lengkap daripada Mazmur pasal 1, Mazmur pasal 1 ini menarik sekali. Saya sangat suka Mazmur pasal 1. Kenapa? Di situ kita dibelah. Ada orang di dalam Mazmur pasal 1 di mana ada anak-anak Tuhan yang dibedakan dengan orang-orang duniawi, orang-orang fasik, orang-orang bebal, orang-orang yang berjalan hanya menurut keinginan ego pribadi. Di sana diperlihatkan, kalau kita lihat Mazmur pasal 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita kan selalu berpersepsi orang fasik itu cuma sekedar orang jahat. Orang fasik adalah orang-orang yang jelas tidak mengikuti kehendak Tuhan, yang mungkin dari nasihat-nasihatnya, perkataan-perkataannya bisa saja kelihatan bijaksana, tapi sebenarnya sangat menyesatkan. Berapa banyak motivator, saya bukan alergi motivator ya, saya sendiri malah suka dengan perkataan-perkataan motivasi. Tetapi berapa banyak dari banyak motivasi itu sebenarnya, atau banyak juga perkataan-perkataan di sekeliling kita, masyarakat ini juga sebenarnya justru lebih banyak dipengaruhi dengan ego pribadi, bukan dipengaruhi oleh kerendahan hati. Yang membedakan antara orang percaya dan orang fasik adalah orang fasik berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia mengikuti kehendak ego. Wah, kalau kamu pengen sukses, kalau kamu pengen baik, kalau pengen lakukan begini. Sangat mendorong ego kita. Sangat, sehingga kita stres. Di dalam dunia marketing pun saya perhatikan banyak, walaupun ada beberapa orang yang beberapa motivator marketing yang memang baik ya, dan mereka mengajarkannya tidak seperti ini, tapi kebanyakan mereka mengajarkannya seperti di mana kamu harus begini, ikuti target terus kejar begitu. Jadi seolah-olah kita itu dipacu seperti robot, dan kita dipacu untuk menjadi orang-orang yang lupa akan otoritas Allah. Di dalam dunia usaha kita pun jangan-jangan kita menyerap itu, sehingga kita kejar benar-benar usaha kita tanpa membiarkan usaha ini minta Tuhan berkati. Sehingga kemudian kita lupa juga kebenaran firman Tuhan. Tapi orang-orang yang dipenuhi oleh firman Tuhan, oleh karena itu tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, artinya apa? Yang setiap hari baca firman, maka pasti segala hal yang positif masuk di dalam kepala kita. Setiap hari di tempat pelayanan saya mengajarkan, kami satu tim itu mengajarkan anak-anak semuanya, termasuk para guru, staf, pimpinan, dan seluruh stakeholder yang ada. Kita itu membiasakan hidup kita itu selalu ada 1 jam membaca Alkitab. Alkitab pribadi dan Alkitab bersama. Jadi ada 2 kali baca Alkitab ya. Jadi kami pagi-pagi punya bacaan Alkitab pribadi, dan kami ada satu waktu bersama-sama di pukul 10 pagi dan pukul 7 pagi sebelum segala aktivitas. Kami membaca Alkitab bersama selama 1 jam, dan kemudian selama 10 menit kami membaca buku-buku bermutu. Buku-buku bermutu belum tentu buku Kristen saja, tapi buku yang memang punya kualitas yang baik. Tujuannya apa? Tujuannya ini, mindset. Berapa banyak kita cuma membaca buku-buku, apalagi kalau zamannya dulu pos kota gitu. Baca-baca yang apa ya, itu yang having fun, tetapi ya oke, having fun it's okay gitu ya. Sesuatu yang mencoba menyegarkan kepala juga tidak ada salahnya.
Tetapi kita diisi malah justru sekarang ini sebenarnya bukan hal yang kayak gitu. Kita diisi dengan berita-berita hoax. Otak kita itu pagi-pagi buka HP langsung baca, wah ada apa, bom gitu, ada apa gitu yang belum tentu benar adanya. Dan kadang-kadang kita juga kalaupun misalnya menerima berita itu, belum tentu kita mendoakan berita itu. Misalnya ada peristiwa bom misalnya, yang belum tentu juga benar. Kita belum tentu mendoakan, malah kita apa? Share. Oh begitu mudah, kita belum tentu tahu berita ini benar apa enggak, kualitas sudah benar apa pasti. Kalaupun kita share mau apa? Kadang-kadang akhirnya share-nya itu cuma untuk apa? Pride, cuma untuk kebanggaan. Oh saya terima berita ini loh pertama kali loh, saya tahu berita ini pertama kali loh. Bahkan ketika ada kecelakaan, hal yang paling sederhana apa yang kita lakukan, buka HP, foto orang yang kecelakaan. Itu kan sangat tidak etis sebenarnya. Kemudian di-share kemana-mana, seolah-olah untuk apa gitu. Jadi kita menebarkan ketakutan, menebarkan berita-berita yang justru membuat otak kita malah diisi lebih banyak pikiran-pikiran negatif. Oke, share kalau dengan tujuan memang supaya keluarganya tahu, it's okay, tapi kebanyakan tidak seperti itu. Kebanyakan justru kita hanya showing off saja, kita hanya pamer bahwa saya menolong juga pasti enggak, karena dia pegang HP kan tujuannya adalah untuk foto. Dia nggak akan menolong, orangnya mau sekarat di situ pun dia dilihatin aja. Gitu. Jadi ini perlu kita introspeksi diri, termasuk saya pribadi. Jadi kenapa kita perlu membaca firman Tuhan, kenapa kita perlu membaca buku-buku bermutu, kenapa kita perlu membaca literasi yang baik, adalah salah satunya adalah supaya mindset kita selalu dipenuhi dengan makanan yang sehat. Sehingga kemudian hidup kita berjalan seturut kehendak Allah, bukan seturut kehendak ego pribadi. Kita mendapat inspirasi dari Tuhan, bukan mendapat inspirasi cuma dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kurang penting di sekitar kita. Bukan berarti membaca buku-buku berkualitas juga harus buku yang berat-berat ya. Saya yakin dan percaya maksudnya buku berkualitas ya kita membaca hal-hal yang baik saja. Tidak perlu kita menerima informasi yang hoax, itu sudah salah satu cara membaca berkualitas. Kita perlu menelaah kembali setiap informasi yang kita terima, karena hampir rata-rata sebagian besar dari kita kan kebanyakan pengguna media sosial dan termasuk pasti pakai WA semuanya. Artinya ketika saya buka berita, kemudian ada berita begini, bagaimana kita mencoba menelitinya dengan lebih lanjut sebelum kita membagikannya kepada orang lain. Itu sudah salah satu cara untuk kita selalu berbagi hal-hal yang positif, bukan lagi membagi hal-hal yang bersifat menakutkan. Ya, termasuk salah satunya adalah baik sekali ketika kalau tidak salah tentang peristiwa bom di Makassar, beberapa bapak ibu bicara di grup IFGF untuk tidak perlu men-sharekan tentang kejadian-kejadian yang sifatnya menakutkan apalagi korban, karena memang secara etika juga kurang baik dan secara psikologis juga kurang baik untuk kita. Karena apa? Kita juga belum tentu malah membuat kita mendoakan mereka, malah justru kita semakin jadi mengalami sesuatu ketakutan yang akhirnya kita tidak lagi bergantung sama Tuhan. Oh jadi ke gereja bisa mati ya? Jadi kita kayak merasa apa ya? Semakin jadi tidak memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Tapi marilah kita semakin hari semakin dipenuhi dengan hal-hal yang positif, terus renungkan firman Tuhan. Yang keempat, confess what you believe, not what you feel. Nah ini sering disampaikan di antara anak-anak muda biasanya. Dan saya yakin ini masih applicable lah untuk kita semuanya. Jadi biasanya kan kalau ada orang jatuh cinta gitu ya, anak muda 2 orang jatuh cinta, kemudian ada nasihat gitu ya. Entah nasihat dari orang tuanya, dari kakaknya, dari siapapun. Termasuk saya pribadi juga menganggap ini satu perkataan yang bagi saya cukup baik gitu lah. Dikatakan, akui saja apa yang kamu yakini, jangan yang kamu rasakan. Waktu kita lihat seseorang, saya yakin kalau bapak ibu yang sudah punya pengalaman sampai sekarang membentuk bahtera rumah tangga, punya 2 anak, 3 anak, berapa anak pun gitu ya, menjalin hubungan gitu. Biasanya nasihat ini menjadi sesuatu yang ingin ditularkan kepada rekan kita, yaitu bahwa waktu kita suka dengan seseorang, yang perlu kita perhatikan adalah apa? Yang perlu perhatikan adalah kamu yakin gak dia akan menjadi seseorang yang akan melengkapi kehidupan. Bukan yang kamu rasakan. Kalau rasakan cuma rasa ya, saya rasanya suka loh sama dia, bentuk matanya bagus gitu ya, pipinya kayaknya gimana, itu rasa. Cuma suka tidak suka yang suatu saat itu akan hilang. Ya rasa itu bisa muncul begitu cepat,
tapi bisa begitu hilang dengan sangat cepat, gitu ya. Itu rasa. Ketika ada orang yang baru muncul, maka orang yang ini pun akan berganti. Itu di dalam relationship. Nah, termasuk di dalam relationship kita bersama Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat rencana Tuhan yang besar itu, dan kita bisa melihat karya Tuhan yang besar dalam hidup kita kalau kita tidak memiliki pemikiran ini. Kenapa bisa diambil dari perkataan apa? Dari Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau berhati-hati, bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu, kata beruntung sangat luas tafsirannya. Beruntung artinya sukses, beruntung artinya mengalami damai sejahtera, beruntung artinya berhasil, beruntung banyak sekali, tinggal Bapak Ibu mau isi. Ya. Tetapi ada satu hal yang kadang-kadang kita lupa, kita mau meraih keberuntungan itu dengan cara apa? Kita lebih banyak dengan cara merasakan. Rasanya, ini akan berhasil nih. Rasanya kita tidak memiliki keyakinan yang besar atas itu. Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang-orang yang beriman, mari kita perkatakan dengan diri kita sendiri seperti yang juga diperkatakan oleh Yosua. Pada waktu dia akan merebut kota Ai dan Yeriko, ya, di mana perkataan ini menjadi perkataan yang penting untuk meyakinkan satu bangsa terhadap keberhasilan dan cara. Tapi keberhasilan ini sudah bukan keberhasilan dalam pengertian ego, karena memang Allah punya kehendak dan perintah. Nah, bagaimana kita tahu kehendak dan perintah? Ya, sekali lagi harus ke poin yang ketiga, yaitu kita harus selalu tahu akan setiap kebenaran firman Tuhan. Bukankah ketika kita memang baik-baik membaca firman Tuhan, dan bukankah ketika kita baik-baik dalam berdoa dan bersekutu di tempat seperti ini, maka kita akan selalu mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Itu yang sebenarnya. Oleh karena itu, termasuk di dalam bidang usaha, di dalam bidang apapun, ini semua relate. Gak ada duniawi, gak ada pekerjaan duniawi, gak ada pekerjaan rohani. Semua rohani di hadapan Allah bagi orang-orang percaya. Oleh karena itu, waktu kita ada di dalam dunia usaha, dunia pekerjaan, dunia apapun, semua ini relate. Nah, kalau semuanya ini relate, maka apa? Artinya kita akan bisa melihat bagaimana kita bertindak. Dan bertindak kita bukan berdasarkan feel, tapi berdasarkan apa? Keyakinan bahwa Allah bersama saya. Allah memang punya kehendak atas saya. Nah, untuk tahu itu harus renungkan itu siang dan malam. Kesetiaan kita membaca firman-Nya menjadi penentu bagaimana kita bisa melihat cara Tuhan bekerja. Dan yang kelima adalah, ini mungkin sesuatu yang sudah saya bahas cukup banyak di bagian hari Kamis, yaitu bahwa jauhkan segala pikiran negatif dan selalu isi dengan pikiran positif. Dan ini relate lagi dengan poin-poin di atas ya sebenarnya. Artinya apa? Pikiran positif itu hanya dipenuhi dengan apa? Filipi pasal 4 ayat 8. Ya, jauhkanlah kita dari segala pikiran-pikiran negatif, dan kita isi dengan pikiran-pikiran yang benar. Pikiran yang benar di dalam Filipi 4 ayat 8 didefinisikan segala yang mulia, segala yang adil, segala yang suci, segala yang manis, segala yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Artinya apa? Semua perkataan yang baik, semua informasi yang baik, semua kebenaran firman, semua hal-hal yang positif, bukan cuma berita negatif. Artinya memang kita perlu hati-hati waktu kita nongkrong-nongkrong sama kebanyakan orang, apakah kebanyakan perkataan-perkataan itu positif atau negatif. Kalau positif, puji Tuhan. Tetapi kalau banyak perkataan-perkataan yang sifatnya malah justru negatif, sifatnya diskriminatif, sifatnya lebih banyak merusak, kita perlu hati-hati berkumpul-kumpul di orang-orang seperti itu, atau di dalam grup, atau di dalam medsos kita. Kita perlu hati-hati, karena mata kita, telinga kita, atau apapun yang ada di sekeliling kita itu pasti akan mempengaruhi kita cara melihat Tuhan. Dan demikian juga kalau kita selalu diisi dengan kebenaran firman, bersama-sama orang-orang percaya, di dalam lingkungan yang baik, di dalam lingkungan yang selalu takut akan Tuhan, pasti iman kita semakin besar dan terus bertumbuh. Kemudian yang keenam, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Ini juga mungkin sering dipercakapkan, bahwa hanya karena kita mengucap syukur dalam segala hal. Yang kadang lupa kata segala halnya. Nah, segala halnya itu sering kita lupakan. Ya, kita sering lupakan kata segala hal.
Sehingga kita hanya mengucap syukur karena saya terima mobil, saya mengucap syukur karena punya rumah baru, saya mengucap syukur karena saya punya pekerjaan, saya mengucap syukur karena punya uang. Tapi kita lupa saya mengucap syukur karena sekarang saya menganggur. Kita lupa kita mengucap syukur karena sekarang saya tidak bekerja. Mengucap syukur karena saya kehilangan salah satu saudara saya, keluarga saya, karena dipanggil Tuhan. Kita lupa lihat sisi positifnya, bahwa selalu harus celebrate the process, selalu rayakan setiap proses, baik suka maupun duka. Kenapa? Karena ini menjadi kunci kita mengucap syukur dalam segala hal. Memang susah, memang sulit, saya pernah mengalaminya, ya, bukan hal yang mudah, tetapi ternyata ketika kita jalani dengan iman, maka kita akan mengaminkan segala sesuatu yang baik di depannya. Ya, saya punya adik dan saya punya kakak, dua-duanya meninggal. Itu sudah duka cita yang besar, ya, bukan duka cita yang sederhana. Saya sempat tidak terima hampir 10 tahun untuk memulihkan rasa itu, ya. Adik saya kan harusnya ada 2, dan saya punya kakak 1, gitu ya. Tetapi itu kemudian hari menjadi sebuah pengertian di kemudian hari bahwa ternyata Tuhan punya rencana yang indah untuk keluarga kami. Dan sama halnya mungkin Bapak Ibu punya pengalaman. Dan kemudian yang terakhir saya mau bilang, teruslah berharap. Mujizat Tuhan masih ada. Bahwa mujizat Tuhan tidak pernah berhenti dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahwa Roma pasal 10 mengatakan ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita punya iman yang besar karena kita selalu dengar-dengaran kebenaran firman. Sekali lagi, jangan biarkan otak kita berisik, tapi biarkan Allah yang berisik sama kita. Biarkan Allah yang terus bersuara sama kita. Dan oleh karena itu, maka Markus pasal 5 ayat 34 bisa menjadi kekuatan bagi kita. Karena apa? Ada seorang perempuan pendarahan sudah 12 tahun, tapi dia punya iman yang besar. Dia bilang, kalau aku kujamas saja jubahnya Tuhan Yesus, maka aku pasti akan sembuh. Demikian Tuhan Yesus bicara, sepertinya ada tenaga yang keluar dari tubuhnya. Dan saat itu juga Tuhan Yesus bicara di dalam Markus pasal 5 ayat 34. Hai anakku, yaitu kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit itu. Maka Bapak Ibu, terakhir saya hanya bicara, tetaplah terus berdoa, baca firman-Nya, beribadah pada Tuhan, setialah bersekutu, baik di dalam I Pray, di dalam I Care, di dalam Super Sunday, maupun di dalam kegiatan ibadah dan persekutuan yang lainnya. Teruslah bersekutu di dalam keluarga Bapak Ibu, teruslah membangun mesbah keluarga Bapak Ibu, dan teruslah membangun iman Bapak Ibu di tengah-tengah situasi saat ini. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan akan selalu berlimpah-limpah. Berkat yang sama yang dijanjikan firman Tuhan akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, saya dan semua orang-orang percaya. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Kami sungguh bersyukur, terima kasih, sungguh ini besar anugerah Tuhan. Kami percaya semua ini berkat Tuhan, dan kami percaya semua ini hanya kasih anugerah Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saat ini dalam kondisi sulit, susah, dan mungkin dalam pergumulan, kiranya Tuhan tilik mereka masing-masing, baik di dalam kesehatannya, di dalam ekonomi, di dalam apapun. Tuhan buat berhasil seperti yang Tuhan sudah janjikan di dalam firman Tuhan hari ini. Dan kami percaya juga Tuhan akan terus berkata-kata kepada kami. Jangan biarkan pikiran-pikiran kami merusak segala keyakinan dan iman kami yang besar pada Tuhan Yesus. Tetapi buat kami semakin hari semakin rendah hati di hadapan Tuhan, dan semakin melihat cara kerja Tuhan. Luar biasa saja. Semua turut kehendak, turut rancangan Tuhan, dan bukan kehendak ego pribadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Pastor Benny. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman-Nya. Mari kita akan akhiri pada kita makan hari ini. Nanti Pastor Isa yang akan doa berkat. Sebelumnya doakan juga Pastor untuk yang minggu ini ulang tahun. Pastor Tia, Pastor Ben saja itu coba tutup ya. Terus ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan pagi hari ini. Dalam kasih dan karunia-Mu kita terus berlimpah-limpah. Tuhan, sebelum kami mengakhiri pada kami pagi hari ini, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang hari ini minggu ini berulang tahun, Mas Tuti dan
Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Jemaat-jemaat FJF Purwokerto maupun Sokaraja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika engkau baik-baik dengarkan suara Tuhan Allahmu yang telah disampaikan oleh hamba dan pada pagi hari ini, dan engkau melakukannya dengan tekun, dengan taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau pada waktu lalu, diberkatilah dalam setiap usahamu dan pekerjaanmu. Engkau akan seperti pohon yang tertanam di tepi aliran sungai, yang senantiasa tidak pernah mengalami masa kering. Sekalipun di masa kering sekalipun, engkau akan tetap menghasilkan buah, dan engkau akan dijadikan kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap terus naik dan bukan turun, dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus-Nya, Roh Kudus yang menyertai hidupmu, Roh Kudus yang memimpin hidupmu, sekaligus juga Roh Kudus yang memperingatkanmu dan menegurmu ketika engkau menyimpang kanan dan kiri. Dan berkat dari Bapa, Tuhan Yesus Kristus akan menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh